Pernahkah kalian berpikir bagaimana mangga yang kalian beli di pasar pada pagi hari bisa tetap segar meskipun mangga itu telah dipetik berhari-hari sebelumnya? Apa sih rahasianya? Kuncinya adalah supply chain. Jadi apa sih supply chain itu? Nah, supply chain bukan hanya tentang alur produksi dan distribusi barang, akan tetapi seluruh rangkaian dari setiap pihak yang berkontribusi, seperti produsen, distributor, hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, ada satu teori yang relevan, namanya teori sistem, yaitu seluruh tahap dalam sistem sangat berkontribusi pada sistem tersebut. Apabila tahap itu gagal, maka akan mempengaruhi kinerja suatu sistem. Bisa gagal juga. Nah, bagaimana cara mengoptimalisasi supply chain tersebut? Kuncinya adalah manajemen. Supply chain management adalah integrasi dari seluruh proses bisnis yang kalian lakukan. Tujuannya untuk menciptakan nilai tambah dari seluruh tahap. Nah, menurut Chopra dan Mendel tahun 2013, supply chain management ini mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah supplier relationship management. Supplier relationship management ini hubungan antara supplier dengan perusahaan. Contohnya dalam penyediaan bahan baku. Kemudian ada ISCM atau internal supply chain management. Ini hubungan internal dari perusahaan itu. Contohnya dalam menentukan strategic planning. Kemudian ada customer relationship management. Ini adalah hubungan dari customer dengan perusahaan. Contohnya dalam menentukan target market. Nah, kemudian tujuan dari SCM ini adalah untuk menciptakan surplus. Apa itu surplus? Nah, surplus adalah selisih antara harga yang dirasakan konsumen dengan biaya yang dikeluarkan oleh supply chain. Jadi, semakin tinggi surplusnya, semakin efektif dan efisien supply chain tersebut. Kalau untuk produk pasca panen gimana? Produk pasca panen memiliki karakteristik yang unik karena perishable atau mudah rusak. Contohnya buah dan sayuran yang termasuk dalam produk pangan segar. Selama masa penyimpanan sangat mudah rusak, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cuaca dan lingkungan. Oleh karena itu perlu yang namanya cold chain. Nah, produk pangan olahan juga perlu yang namanya kontrol kualitas, meskipun dia masa simpannya lebih lama. Selanjutnya ada variabilitas produk. Variabilitas produk ini sangat dipengaruhi oleh faktor biologis seperti masa tanam, lahan tanam, dan juga kondisi tanah. Nah, kondisi ini yang dapat mempengaruhi ketersediaan produk, mulai dari harga hingga jumlahnya di pasaran. Selanjutnya, preferensi konsumen. Ini sangat berpengaruh terhadap isu lingkungan dan kesehatan yang sedang tren. Konsumen cenderung memilih produk yang berlabel organik atau ramah lingkungan. Maka supply chain harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan preferensi pasar. Nah, bayangkan dengan semua karakteristik unik tersebut, apabila produk pasca panen tidak ditangani dengan pasca panen yang baik dan ditambah dengan supply chain management yang juga optimum, kualitas dari produk sudah akan buruk bahkan sebelum sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk setiap tahapan dari supply chain management. Nah, apa aja sih aktivitas-aktivitas yang ada di dalam SCM ini? Mulai dari pengadaan, transfer masuk, stok kontrol, transfer keluar, manajemen distribusi fisik, hingga pengolahan limbah. Nah, setiap tahapan ini membutuhkan komunikasi antar pihak terkait agar tercapai added value yang dimaksudkan. Nah, contohnya gimana sih? Misalnya, di bagian manajemen distribusi fisik dapat ditambahkan penerapan dari Internet of Things, IoT, ataupun blockchain untuk meningkatkan visibilitas dan transparansi dari pengiriman. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Nah, selain itu, dari perspektif perusahaan, terdapat 2 tahapan dari manajemen rantai pasok, yaitu upstream dan downstream. Berdasarkan 3 aspek yang sudah dibahas sebelumnya, upstream lebih terkait dengan supplier relationship management karena berhubungan dengan pemasok, baik itu bahan baku ataupun pengiriman bahan baku ke produsen. Nah, selain itu, downstream berhubungan dengan customer relationship management yang tercakup di dalamnya mengenai distribusi dan juga layanan pelanggan. Jadi, apa manfaat dari manajemen supply chain? Nah, manajemen supply chain yang baik dan efisien akan memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan. Contohnya, melalui manajemen ini, perusahaan dapat menerapkan yang namanya intermediaries atau perantara. Perantara ini akan mempersingkat jalur koordinasi antara
pembeli dan penjual, sehingga nantinya akan memperkecil biaya transportasi. Nah, selain itu, manajemen supply chain yang efisien juga memungkinkan untuk peningkatan ROA atau Return of Assets dari perusahaan. Bagaimana caranya? Jadi pada setiap tahapan rantai pasok akan diterapkan strategi untuk meningkatkan efisiensi. Hal ini dapat menekan biaya produksi sekaligus menjaga kualitas dari produk. Nah, jika perusahaan mampu untuk menyediakan produk secara kontinu dengan kualitas yang baik, hal ini dapat memperluas pangsa pasar dan menumbuhkan keyakinan pelanggan. Pada akhirnya, dalam jangka waktu panjang, hal ini akan menyebabkan pertumbuhan pendapatan. Udah paham kan sekarang? Sekian dari kami. Udah.